我一个人推广 MMA， 全中国没有人知道 MMA。你国家体育总局管过我吗？没人理我们。Su Xiaodong adalah atlet MMA paling terkenal di negara Cina. Beliau bisa dibilang adalah pelopor MMA di Cina, namun menjadi atlet yang paling dibenci dan tak dihargai dalam sejarah Cina. Pada tahun 2017, video Su Xiaodong melawan Master Tai Chi yang bernama Wai Lei yang berujung viral. Saat itu, ahli kungfu Wai Lei dikalahkan hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Saat itu pun Su Xiaodong menjadi terlunta-lunta. Hidup segan, mati pun tak mau. Itu yang ia rasakan ketika sukses melawan Master Tai Chi tersebut. Inilah kisah singkat Su Xiaodong yang ingin membongkar kepalsuan kungfu Cina. Su Xiaodong lahir di Beijing 15 November 1979. Su Xiaodong waktu kecil masuk pelatihan bela diri Sung Shao. Bela diri ini bisa dibilang adalah tinju Cina. Di masa mudanya, Su Xiaodong memenangi 2 kali turnamen Sung Shao ini. Kemudian di tahun 2001, Su Xiaodong belajar teknik MMA. Hingga di tahun 2004, ia membuka gym MMA pertama kali di Cina. Masyarakat Cina menilai bela diri tradisional lebih baik dari MMA yang dikembangkan oleh budaya barat. Namun Su Xiaodong menilai bahwa banyaknya master bela diri tradisional dengan menarik iuran yang sangat tinggi, namun mempelajari sebuah kepalsuan. Terlebih lagi, bela diri tradisional mendapatkan dana pemerintah untuk mengembangkan teknik kungfu agar dikenal masyarakat dunia. Hingga akhirnya 2017, Su Xiaodong mendapatkan kesempatan melawan Master Wai Lei. Wai Lei awalnya meremehkan trik MMA. Dia menganggap dapat melepaskan teknik kuncian leher yang dipakai atlet MMA dengan sangat mudah. Ucapan Wai Lei membuat komunitas di Cina menjadi geram, dan terjadilah pertarungan yang membungkam apa yang Wai Lei katakan. Seharusnya hal ini membuka mata para penggemar kungfu bahwa realitanya dan kelincahan dari teknik kungfu dibungkam dengan teknik pukul barat. Namun setelah hari itu, Su Xiaodong malah dikucilkan. Bahkan pemerintah Cina menuduh Su Xiaodong ingin menyatukan kultur tradisional Cina dengan ideologi barat. Bahkan, sistem kredit sosialnya berada dalam kasta terendah, membuat ia dan istrinya merana tak bisa berbuat apa-apa. Mau tahu sistem kredit sosial yang dilakukan Cina? Secara sederhana dan singkatnya, sistem itu sebenarnya berkaitan dengan aset dan kredit seseorang. Semakin tinggi asetnya, maka status kreditnya pun semakin tinggi. Begitupun dengan status sosialnya yang berbanding lurus. Berawal dari banyaknya orang yang menunggak hutang dan tak mau bayar di Cina, maka sistem sosial kredit itu dimulai pada 2014. Dengan teknologi sistem pengenalan wajah, maka sistem sosial kredit itu mulai dijalankan. Bila ada seseorang di Cina mempunyai nilai kredit yang jelek, hutangnya tak bisa terbayarkan dengan baik, maka orang itu dihukum tidak bisa menaiki transportasi pesawat dan juga kereta api. Tidak sampai di situ saja, pemerintah memberlakukan kecepatan internet, melarang masuk sekolah unggulan, pembatasan karir dan pekerjaan. Terakhir, daftar nama mereka pun dipublikasikan sebagai sanksi sosial. Efeknya, masyarakat dipaksa harus taat membayar hutang. Maka ekonomi Cina seperti yang kita lihat saat ini,
tumbuh pesat berkat sistem kredit sosial seperti itu. Kredit sosial Susiadong saat itu berada dalam level terendah. Tak hanya sampai di situ, menganggap kungfu itu sebuah kepalsuan, membuat salah satu master di Cina membawanya ke ranah hukum, dan Susiadong diharuskan membayar kerugian sekitar 900 juta. Namun Susiadong tetap melawan para master yang ingin melawannya. Hasilnya, banyak para master tak dapat mengalahkannya. Hingga akhirnya ada Master Wing Chun yang menantangnya, bernama Ding Hao, di tahun 2018 lalu. Namun, seperti sebelumnya di awal laga, Susiadong dipukul bertubi-tubi, namun tak merasakan apa-apa. Ketika dibalas pukul, maka runtuhlah keahlian Wing Chun dari Ding Hao yang terkenal dengan cepat, jarak dekat. Namun herannya, ketika pertarungan itu berakhir, wasit menganggap seri akhir dari pertarungan tersebut. Bagaimana Shaolin merespon fenomena yang terjadi saat ini? Kepala biara Shaolin Xing Yongxin mengatakan, Kungfu tidak bisa disejajarkan dengan MMA, karena tujuan utama dari Kungfu lebih ke arah spiritual dibandingkan dengan fisik. Bukan untuk mengeluarkan kekuatan super, namun untuk kedamaian diri. Namun kepala biara Xing Yongxin sangat mendukung untuk membongkar kungfu palsu. Bela diri yang dikomersialkan memang banyak terdapat di Cina. Bahkan ada yang percaya master-master kungfu palsu tersebut. Namun dukungan terhadap Susiadong berakhir ketika biara mengibarkan bendera Cina sebagai lambang patriotik bagi mereka. Kini Susiadong harus bertarung sendiri melawan kungfu Cina, hingga ia pun kini jatuh miskin. Namun ia tak pernah menyerah. Susiadong mendapatkan dana dari penggemarnya di luar negeri, hingga ia pun harus membuat vlognya dengan VPN yang mengabarkan kepada dunia internasional. Sebenarnya dunia tahu, kungfu yang stabil pergerakannya adalah sebuah aliran yang diciptakan oleh legenda Cina itu sendiri. Karena tak berpatokan pada gaya, pola, dan mengikuti apa yang diajarkan. Itulah yang disebut teknik Jeet Kune Do.